Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA N 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan orang tua murid. Serta yang kami sayangi teman-teman siswa dan siswi SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, perkenalkan, nama saya Claris. Salah dong. Oh iya. Kebalik, nama saya Claris. Nama saya Afan. Kami di sini akan menjadi MC untuk menemani kalian di puncak acara Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021. Teladani Kartini, kembangkan karakter kreatif. Nah, Klar, biasanya Hari Kartini itu kita ngapain apa aja sih? Nah, kalau Hari Kartini di SMA Negeri 70, Van, kita biasanya melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka memperingati serta meneladani salah satu pahlawan wanita Indonesia kita, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini, Van. Waduh, pasti seru banget ya. Seru banget. Oh iya, kemarin juga ada lomba-lomba menarik ya kalau nggak salah. Oh iya, nah di antara itu ada musikalisasi puisi, membuat wibon, fashion show, dan masih banyak lagi lomba seru lainnya. Wah, seru banget ya kemarin. Wah, pasti seru banget. Udah pada tahu belum pemenangnya siapa? Nah, belum nih, gimana nih kan? Nah, kalau pada penasaran siapa yang menang lomba-lomba kemarin, ikutin kita terus ya sampai akhir acara. Nah, denger-dengar kita juga ada talk show ya? Nah, betul banget. Nanti juga akan ada talk show bersama narasumber yang kece banget, Van. Oh, Dan pasti moderatornya juga nggak kalah kece. Betul, ya? nggak kalah kece. Jadi semuanya tungguin ya. Oh ya, Van, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, sebagai warga Indonesia yang baik dan juga warga SMA Negeri 70 yang membanggakan, kita harus ngapain nih, Van? Kita harus nyanyi Indonesia Raya, yang Betul. pasti itu lagu kebangsaan kita, dan Mers SMA N 70 Jakarta. Kita akan dipimpin oleh Paduan Suara SMA N 70 Jakarta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah
Claris, lihat nggak sih teman-teman kita pada hikmat banget nyanyinya? Iya dong, harus Van, karena perjuangan kita sekarang ini nggak sebanding Van sama perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aduh, bener banget. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih Claris, siapa yang membuat lagu Indonesia Raya? Tahu dong, masa Siapa nggak tuh? tahu? Bapak W.R. Supratman, bener gak? Bener banget. Ya udah, selanjutnya kita ada apa nih Van? Habis ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kita, Kila Satirah Tobing. Untuk Kila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti, M. Biomed. Yang saya hormati, Bapak Yudi Adica Warman, Eskom SE selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Bapak Guru, karyawan, serta orang tua murid SMA Negeri 70 Jakarta. Yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman panitia dan teman-teman SMA Negeri 70 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat merayakan Hari Kartini yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Acara Hari Kartini merupakan acara tahunan SMA Negeri 70 Jakarta yang dilaksanakan untuk memperingati dan mengenang jasa-jasa Ibu Raden Ajeng Kartini. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kita harus melaksanakannya secara virtual. Acara Hari Kartini tahun ini mengusung tema Teladani Kartini, Kembangkan Karakter Kreatif. Dengan harapan kita dapat menjadikan wadah untuk kreativitas walaupun pada masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, orang tua murid, panitia, serta teman-teman SMA Negeri 70 Jakarta yang telah membantu terlaksananya acara ini. Selamat Hari Kartini. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Salam kreatif, salam emansipasi wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kila atas kata sambutannya. Keren banget ya Ketua Pelaksana kita. Aduh, keren banget sih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua OSIS dan Ketua MPK kita. Yang paling keren pastinya, Farah Erva dan Almaira Zahra. Untuk Farah Erva dan Almaira Zahra, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Yudi Adica Warman, Eskom SE, selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati, Bapak serta Ibu Guru, orang tua murid, dan para karyawan. Serta teman-teman SMA Negeri 70 Jakarta yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya kita semua dapat merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021 ini, dalam keadaan sehat dan walafiat. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan Hari Kartini di SMA Negeri 70 Jakarta, serta untuk mengapresiasi wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia, terutama di SMA Negeri 70 Jakarta. Kami harap dengan diselenggarakannya perayaan ini, siswa serta siswi SMA Negeri 70 Jakarta dapat terinspirasi untuk terus berkreasi, dan khususnya bagi para siswi agar senantiasa berkarya dan menjadi tokoh wanita Indonesia yang berpengaruh di masa depan. Seperti yang kami semua alami, akibat dari COVID-19, Hari Kartini tahun ini diselenggarakan secara virtual. Meskipun demikian, kami berharap acara Kartini tetap dapat diselenggarakan dan dapat tetap dinikmati oleh seluruh sivitas SMA Negeri 70 Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu Guru, orang tua murid, para panitia Hari Kartini, dan teman-teman siswa dan siswi yang telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk mewujudkan acara ini. Selamat Hari Kartini dan terima kasih untuk seluruh wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia. Salam prestasi. Salam sehat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wah, keren banget Ketua OSIS sama Ketua MPK kita. Terima kasih untuk Farah Erva dan Almaira Zahra.
Nah, habis ini ada siapa lagi, Klar? Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, yaitu Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE. Untuk Bapak Yudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta, Dr. Ratna Budiarti, M.Biomed. Yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah Ibu Istiqomah, Ibu Desi, dan Pak Zul Martin, beserta dengan jajarannya. Yang terhormat kepada seluruh guru dan segenap karyawan SMA Negeri 70 Jakarta. Dan tak lupa juga kepada Panitia Hari Kartini, Kaila Satrah Tobing, dan Panitia, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 70 yang kreatif dan hebat-hebat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Yudi Adi Cawarman, Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Hari Kartini identik dengan kata perjuangan emansipasi. Perjuangan Raden Ajeng Kartini adalah pendidikan yang sama bagi kaum wanita agar kaum wanita menjadi sosok yang berilmu untuk bisa mendidik dan menciptakan anak-anak yang berilmu, berguna bagi agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Dari sebuah kota bernama Jepara, dengan usia yang singkat 25 tahun, Raden Ajeng Kartini berhasil mewujudkan sebuah gagasan yang luar biasa bagi perubahan seluruh bangsa Indonesia. Ada 4 hal positif yang dilakukan oleh Kartini, yaitu berani mencoba hal baru di luar zona kenyamanan. 2. Tidak ada alasan untuk berhenti mengejar mimpi. 3. Berani menjadi pemimpin yang tangguh. Dan 4, berani bangkit untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, mari kita semua, siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta, segenap guru dan karyawan, dan seluruh orang tua murid untuk ikut serta teladani Kartini. Kembangkan karakter kreatif, mencoba hal-hal yang baru yang positif. Jangan takut berbuat salah, dan ikut serta mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Kita semua hebat, kita semua mampu. Sukses SMA Negeri 70 Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, emang paling keren ya, Van, Ketua Komite kita. Keren banget. Terima kasih banyak Bapak Yudi atas kata sambutannya. Untuk selanjutnya ada kata sambutan lagi nggak, Van? Ada dong, kayaknya Claris sudah nggak sabar banget nih. Ya iya, soalnya nggak sabar ikutin rangkaian acara selanjutnya. Nah, ya habis ini kita bakal ada sambutan dari Kepala Sekolah SMN 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti, M.Biomed. Untuk Ibu Ratna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU SMA Negeri 70, Pak Haji Warto, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Desi, Bu Istiqomah, dan Pak Jul Martin, serta yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 70, Bapak Yudi Adi Cawarman. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMA 70, serta yang saya kagumi para orang tua siswa SMA Negeri 70, dan yang Ibu sayangi, Ibu cintai seluruh siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta. Hari ini SMA Negeri 70 merayakan Hari Kartini, tokoh pahlawan nasional yang begitu aktif memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Hari kelahirannya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini setiap tahunnya. Meskipun perayaan ini dilakukan secara virtual dikarenakan kondisi pandemi COVID yang belum berakhir, namun tidak mengurangi rasa syukur kita Kak hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan kesehatan dan semangat yang terus-menerus. Perayaan Kartini tahun ini mengusung tema Teladani Kartini, Kembangkan Karakter Kreatif. Untuk itu, kita harus meneladani sifat Kartini serta mengembangkan kreativitas terus-menerus. Perayaan ini dimeriahkan dengan berbagai lomba yang diikuti juga oleh selain maksimal perempuan atau umumnya perempuan, tapi juga ada pesertanya laki-laki. Jadi saling berkolaborasi luar biasa.
kepada seluruh panitia Hari Kartini, baik siswa maupun orang tua yang mendukung peringatan hari ini, dan juga didampingi oleh Bapak Ibu Guru yang diketuai oleh Kila Tobing, siswa kelas 11. Terima kasih Kila Tobing, luar biasa. Ibu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sukses untuk acara ini, hebat. Semoga kreativitas secara virtual ini akan dirasakan oleh seluruh sivitas Akademi SMA Negeri 70 Jakarta. Sekali lagi ucapkan selamat Hari Kartini. Terus optimis dan semangat belajar menjalankan hobi dan kreativitas dari rumah. Dan terus jaga protokol kesehatan. Salam prestasi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna, ya keren banget nggak sih kepala sekolah Emang kita? Bu Ratna mah paling keren. Nah sekarang pengumuman pemenangnya. Belum. Aduh, kirain Santai, udah nih. Belum, santai dulu. Nah, langkah baik ya nih Van, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita berdoa dulu. Oh ya, untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Ahid. Untuk Bapak Ahid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, orang tua, serta anak-anakku semuanya, marilah kita bersama-sama mengawali acara peringatan Hari Kartini ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia. Di hari nan indah ini, kami, keluarga besar SMA Negeri 70 Jakarta, Engkau izinkan dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kartini, hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kami. Ya Allahu ya Adil, wahai Tuhan yang maha adil, sungguh anugerah kesetaraan, keadilan dalam pendidikan yang kami terima hari ini adalah tetesan keringat para perintis serta pendahulu kami yang dengan penuh semangat dalam memperjuangkan hal itu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal bakti dan pengabdian mereka, maafkan segala kekurangan mereka, dan ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan mereka. Berikan kepada mereka ya Allah kehidupan surgawi yang penuh rahmat dan kebahagiaan. Ya Allah ya Hadi, wahai Tuhan yang maha memberi petunjuk, jadikanlah acara peringatan ini sebagai momentum serta inspirasi bagi kami keluarga besar SMA Negeri 70 Jakarta untuk memperbaiki diri. Para siswa lebih semangat dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri, menjadi cendekiawan yang berguna bagi negeri ini. Bagi para guru, semoga selalu menjaga keteguhan dan keikhlasan hati dalam menjalankan tugas dan pengabdian diri bagi kemajuan negeri kami tercinta ini. Ya Allah ya Nur, wahai Tuhan yang maha memberi cahaya, lenyapkanlah kegelapan dalam hati kami, terbitkanlah terang cahaya keimanan di hati kami. Akhrijna ya Allah minadz-dzulumati ilan nur, keluarkan kami dari kegelapan menuju cahayamu yang terang benderang. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun dan maha pendengar, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami kepadamu, dan kabulkanlah doa kami, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha pendengar lagi pengabul doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahid.
Nah, kalau udah berdoa, Van, baru deh kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Tahu nggak apa? Apa tuh? Nah, kita akan menyaksikan video, Van. Yang pertama ada video biografi Ibu Raden Ajeng Kartini. Yang kedua akan ada video kesan dan pesan. Video pesan dan kesan? Pesan dan kesan apaan tuh? Yang pasti tentang Hari Kartini dong. Walah. Oke deh, kalau gitu kita saksikan. Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kartini memiliki hobi membaca yang sangat tinggi, terutama membaca buku tentang kemajuan wanita di luar negeri. Maka dari itu, ia bercita-cita untuk mengangkat hak derajat wanita di Indonesia agar mendapatkan hak dan kecakapan yang sama dengan pria. Kartini berhasil membuka sekolah pertama di rumahnya sendiri, yaitu Sekolah Kartini. Selain mendirikan sekolah, Kartini rajin mengirimkan surat dengan teman-teman ayahnya di Belanda yang berisikan curahan hati Kartini tentang cita-citanya memajukan wanita Indonesia. Surat-surat itu dikumpulkan dan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kartini meninggal pada 17 September 1904 saat melahirkan putra satu-satunya. Walau begitu, perjuangannya selalu kita peringati pada 21 April sebagai Hari Kartini. Untuk seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 70 Jakarta, selamat merayakan Hari Kartini. Kalian menjadi hebat, kalian menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anakku sekalian, pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak ucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan dalam memperingati jasa yang sudah ditorehkan oleh pahlawan emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kegiatan ini dilakukan secara virtual, terutama di masa pandemi COVID-19, dan tidak menjadikan kalian semua di masa pandemi ini berhenti untuk berkreativitas, berhenti untuk berinovasi, untuk memajukan kemampuan kalian sendiri. Memperingati era Kartini tidak semata-mata berkaitan tentang emansipasi wanita, kesetaraan gender, kesetaraan dalam profesi, kesetaraan dalam kesempatan dan sebagainya. Meneladani hasil karya yang sudah ditorehkan oleh Raden Ajeng Kartini juga menjadi pembelajaran kita semua. Kita tahu banyak sekali karya yang sudah ditorehkan oleh Raden Ajeng Kartini sehingga sampai hari ini bisa kita baca bersama-sama. Untuk itu, tetaplah kita semua dan kalian semua untuk tetap berkreasi, menorehkan karya demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A beautiful woman is someone who builds the strength from issues, stand firmly with prayer, and always having smiles, even in the pressure. May the spirit of Kartini's Day inspire us to be smart, independent women. Happy Kartini's Day. Hai, selamat Hari Kartini. Semoga kalian semua menjadi Kartini 70 yang pintar, kreatif, dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Kartini kepada sahabatnya Stella. Stella, tahukah kamu semboyan saya? Saya mau. Dua patah kata pendek itu sudah beberapa kali melampaui bergunung-gunung rintangan. Semangat saya menyala-nyala, Stella. Peliharalah api itu, jangan biarkan padam. Semoga penggalan kalimat surat Kartini memberikan inspirasi buat para wanita Indonesia, khususnya siswi SMA Negeri 70 Jakarta.
Selamat Hari Kartini, 21 April 2021. Apa semboyanmu? Selamat Hari Kartini untuk para wanita Indonesia. Semoga para Kartini senantiasa berprestasi selalu dan penuh semangat. Selamat Hari Kartini bagi para wanita Indonesia. Jadilah perempuan-perempuan yang hebat, yang selalu berkarya dan memberi inspirasi bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Kartini untuk para wanita Indonesia, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta, para guru dan para orang tua. Dengan semangat perjuangan Ibu Kartini, semoga menjadi motivasi, inspirasi, serta kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID-19. Tetap berkarya, terus berprestasi walaupun dari dalam rumah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Saat, mewakili orang tua kelas 12, mengucapkan selamat Hari Kartini. Untuk anak-anakku, siswa dan siswi SMA 70, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan RA Kartini. Semoga perjuangan RA Kartini dapat menginspirasi kalian untuk tetap berkarya dan meraih prestasi gemilang di bidang kalian masing-masing demi masa depan yang cemerlang, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Habis gelap, terbitlah terang. Sukses selalu untuk seluruh perempuan di Indonesia. Salam sehat dan salam prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat memperingati Hari Kartini. Terus tanamkan jiwa nasionalisme di dalam diri kita. Menjadi pribadi yang lebih baik layaknya Ibu Kartini yang memperjuangkan hak wanita. Terus semangat dan pantang menyerah. Semakin berkembang, semakin berinovasi dan saling menghormati. Selalu berkarya, serta terus melangkah ke depan. Untuk seluruh wanita hebat di Indonesia, Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Wah, videonya keren-keren banget sih, Claire. Benar, setuju, keren banget. Nah, Pan, sekarang kita udah sampai ke acara yang dari tadi udah kita tungguin banget nih. Iya, bener banget. Tahu nggak apa? Tahu dong, pastinya ada talk show yang habis ini narasumbernya itu keren banget. Bener banget. Langsung aja kali ya? Langsung aja. Dengan ditemani oleh moderator yang paling kece, Teresia Regina, langsung aja kita sambut Kak Claudia Setiohadi. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Teresia Regina. Nah, hari ini kalian tahu nggak kita bakal ngapain? Nah, seperti yang diketahui teman-teman semua, Bapak dan juga Ibu Guru, pada hari ini adalah tanggal 21 April 2020, di mana SMA Negeri 70 dan juga seluruh rakyat Indonesia akan memperingati hari spesial, yaitu adalah Hari Kartini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih tentunya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak kita kedatangan siapa? Oke, tanpa nunggu-nunggu lagi, kita sambut ya influencer dan juga founder dari Act Together, yaitu Kak Claudia Setiohadi. Halo Kak. Hai Ter, apa kabar? Baik Kak, puji Tuhan. Kak Claudia, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke Kak, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih ya Kak, karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sama kita hari ini. Nah, sebelum kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau tahu dong sedikit tentang Kak Claudia gitu. Mungkin Kak Claudia bisa menceritakan tentang karir Kak Claudia, atau sekarang masih lagi dalam kesibukan apa gitu Kak. Oke, sebelumnya apa ya? Sedikit background tentang aku dulu kali ya. Jadi, hai semuanya, aku Claudia Setiohadi. Umur perlu nggak sih udah kayak nyebutin biodata ya? Umurku 26 tahun. Dan aku di sini senang banget. Thank you so much SMAN 70 for having me. Aku dari kemarin dihubungin sama Kayla. Dan sebenarnya aku nggak pernah sekolah di 70 sih. Cuman teman-temanku banyak banget anak 70 dari zaman-zaman PKC dan lain sebagainya. Banyak banget. Dan aku juga punya adik sepupu namanya Fasya Naila. Hai Nay. Jadi kalau ngomongin background, sebenarnya aku tuh dulu kuliah di UPH tuh ngambil hukum, business law. Tapi sekarang seperti yang kalian tahu, aku keluar jalur. Jadi sekarang aku fokus menjadi content creator. Terus aku juga punya my own social organization that is called Act Together.
Jadi kenapa aku tiba-tiba bisa berubah haluan gitu ya, yang tadinya aku jadi lawyer, terus aku jadi influencer. Aku pun sebenarnya pernah kerja di law firm, internship sih lebih tepatnya, bukan kerja. Internship selama 4 bulan, tapi ternyata 4 months were just enough time for me to decide bye-bye to lawyering. Dan emang passion aku tuh lebih besar di dunia beauty dan makeup. Jadi dari kecil tuh aku sering banget nemenin mamahku ke salon, tapi bukan make upin mama, tapi make upin mbak yang nemenin aku ke salon. Dan karena aku juga emang punya passion di lawyering sih, jadi aku ngambil kuliah di hukum, tapi apa ya, menjalankan 2 minat yang berbeda dalam waktu bersamaan ternyata susah. Dan kalau lawyering itu kan bukan 9 to 5 lagi ya, tapi 9 to 11, 9 to 12, apalagi kalau misalnya ada due diligence, perusahaan mau akuisisi atau merger dan lain sebagainya, itu makan waktu banget. Sedangkan aku ngerasa I have a bigger passion in the beauty industry, jadinya aku nekat aja berubah haluan, karena sebenarnya beauty influencer juga pada saat itu udah nggak kehitung jari kan, udah banyak banget. Cuman aku modal nekat dan percaya diri aja, dan alhamdulillah ya sekarang bisa seperti ini. Oke Kak, baik Kak. Nah, terima kasih banyak buat penjelasannya Kak. Luar biasa banget Kak Claudia itu prestasinya banyak banget di umur yang masih sangat muda. Nah, terus sekarang mungkin aku mau ngebahas Kak ke organisasi yang Kak Claudia punya, yaitu Act Together. Nah, jujur kalau misalnya aku tuh terinspirasi banget Kak dari foundation ini, karena aku cita-citanya juga pas gede sih kayaknya pengen buat sebuah foundation atau social organization gitu. Nah, tapi pertama-tama aku mau tahu dulu dong Kak, kayak apa sih yang memotivasi Kak Claudia sehingga Kakak bisa mendirikan suatu foundation seperti Act Together ini. Terus kayak Kak Claudia itu dapat inspirasi dari mana sih? Oke, jadi yang mendorong aku untuk bikin Act Together, lebih tepatnya aku dulu tuh emang udah berkecimpung di social organization. If you guys have heard of it, I don't know, namanya Leo Club, under the guidance of Lions Club International. Jadi dari SMA tuh aku udah sempat jadi president of the club, terus sempat jadi district president membawahi 13 tempat berbeda, kota berbeda di Indonesia. Aku membawahi Kepulauan Riau, Batam, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, itu aku udah mulai aktif di Leo Club tuh dari SMA, dari umur-umur kalian gini nih. Terus setelah aku udah jadi district president, I was thinking to myself, what more can I give back to the community? Karena kayaknya udah cukup nih aku involved di Leo Club. Akhirnya aku kepikiran bareng sama mama dan kakakku untuk bikin our own social organization that is called Act Together under the YDC Foundation. Jadi YDC itu 3 nama kita, Yuli, Dara, dan Claudia. Dan akhirnya terlahirlah Act Together. Dan kenapa Act Together? Karena aku pengen ngajak, sebenarnya dari dulu goal aku masih nggak jauh beda sih. Aku pengen ngajak anak-anak muda untuk give back to the community atau untuk berkontribusi terhadap surroundings dan environment mereka dengan cara yang fun, cara yang seru. Dan kebanyakan kan kalau anak-anak seumuran kita, berasa masih seumuran ya, anak-anak yang masih SMA, kuliah gitu, itu kan biasanya agak berat ya untuk mengeluarkan donasi dari kantong kita masing-masing gitu. Jadi aku cari cara lain kalau kita tuh bisa loh contribute dengan waktu yang kita kasih, ilmu yang kita sharing, terus juga energi yang kita bagi ke anak-anak yang membutuhkan. Jadi aku bikin ada 2 program, jadi ada fundraising sama ada social work atau charity. Jadi kita biasanya bikin fundraising dulu. Nah, itu aku bikin acara yang seru, yang intriguing dan attractive juga di mata anak-anak muda. Jadi aku sempat bikin kayak acara fashion show, terus aku juga sempat bikin acara ada men's urban culture gitu-gitu. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan keinginan anak-anak muda untuk ikutan give back tapi dengan cara atau di-wrap dengan cara yang lebih fun gitu. Ya Kak, berarti luar biasa banget ya, ternyata mendirikan suatu foundation itu harus ada niat juga ya Kak dari kecil gitu. Nah terus kayak sudah berapa lama sih Kak mendirikan foundation ini, terus kayak pelajaran apa aja yang udah Kakak dapat selama ini dalam mendirikan Act Together gitu Kak? Oke, jadi Act Together ini kurang lebih udah 2-3 tahunan terakhir. Terus aku juga
bersyukur banget if any of you guys had heard of it. Aku kemarin juga sempat kolaborasi sendal sama Faith. Jadi Faith Official X Claudia Setiawadi. Di situ kita punya campaign namanya Heal and Build Together. Jadi semua donasi yang terkumpul dialokasikan melalui foundation aku, yaitu Act Together. Jadi kemarin tuh kita malah awal-awal pandemi, di mana ya kita tahu sendiri a lot of us are struggling and we put ourselves in a surviving mode. Tapi alhamdulillah dengan campaign yang cukup menarik, jadi udah pasti desainnya juga kita bikin semaksimal mungkin ya. Tapi kan karena ada message juga di balik itu, we aim not only to heal people but also heal their well-being. We aim not only to build walls but also their future. Jadi mungkin orang juga tertarik. Kita punya milestone untuk achieve 100 juta. Dan alhamdulillah banget kemarin dalam kurun waktu sebulan 2 bulan pas kita launching, akhirnya terkumpullah donasi 100 juta yang kita alokasikan untuk Yayasan Cinta Yatim dan Duafa. Jadi di situ YCYD itu di Ciputat, mereka emang udah punya yayasan, tapi karena terkendala biaya, jadi lantai 3 mereka tuh terbengkalai. Udah selama beberapa tahun terakhir lah, udah lama banget gitu kan. Akhirnya karena kita dokumentasiin juga biar walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung dan kita nggak bisa ngajak teman-teman calon pembeli sendal ini untuk datang ke YCYD, kita kasih kayak virtual video untuk lihat keadaannya tuh sebenarnya udah kasihan banget gitu. Sampai akhirnya kemarin udah selesai, jadi udah terkumpul 100 juta, udah kita alokasikan juga. Sekarang udah terbangunlah ruang belajar, classrooms, dan juga perpustakaan untuk anak-anak YCYD. Biasa banget ya Kak, Act Together ini. Nah, aku juga penasaran nih Kak, kan pandemi ini kan susah ya untuk mungkin bersosialisasi sama orang, terus kayak keluar kan mungkin kita harus menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah gitu, mungkin kayak akan menambah pekerjaan kita gitu kalau misalnya kita mau membantu orang lain di saat masa-masa pandemi ini. Nah, aku tuh penasaran banget sama hal apa sih yang membuat Kakak itu tidak menyerah dan terus berdedikasi untuk membantu banyak anak ini gitu dalam masa pandemi. Karena aku ngerasa sebenarnya yang jadi siswa atau mahasiswa kayak kalian sekarang ini lebih kasihan lagi ya, karena kan kalian harus berjuang gimana caranya di tengah pandemi, tetap belajar, tetap menumbuhkan rasa semangat walaupun belajar secara online. Kayak sekarang aja gitu, kita talk show-nya aja virtual gitu ya, kayak aku nggak visit sekolah kalian gitu. Ini kan sebuah challenge juga kan untuk kita, apalagi aku ngerasa ya anak-anak yang membutuhkan ini butuh support kita, karena balik lagi challenge-nya tuh makin banyak, permasalahan juga makin rumit, dimana nggak semua orang juga punya akses ke internet, nggak semua orang juga punya pulsa atau kuota untuk mengikuti kelas online. Jadi kemarin apa ya, kita benar-benar terdorong untuk gimana caranya kita bisa kasih bantuan walaupun kita lagi di tengah pandemi, dan gimana caranya kita bisa bikin orang tuh tergerak hatinya untuk ikutan berdonasi gitu. Akhirnya kita bikin something fun, something that is attractive buat anak-anak muda, dan ya akhirnya ternyata walaupun kita ditempatkan pada struggling mode dan di tengah pandemi, nothing is impossible gitu loh, tetap. Kak, berarti Act Together itu sangat luar biasa banget ya Kak, walaupun di pandemi maupun gak pandemi, tetap aja semuanya fundraising-nya jalan, dan semua bentuk bantuan itu pastinya harus diberikan dengan ikhlas sebagai ucapan syukur kita juga gitu ya Kak. Nah, hari ini karena kita sedang memperingati Hari Kartini juga nih Kak, aku mau tahu dong makna Hari Kartini buat Kak Claudia itu apa sih kira-kira? Makna Hari Kartini mungkin mirip-mirip kayak pengalaman yang tadi aku share kali ya. Kayak gimana aku bisa nekat untuk beralih profesi yang tadinya lawyer terus ke content creator. Karena menurut aku, nothing is impossible, dan nggak ada kesuksesan yang nggak datang dari kegagalan atau waktu yang tertunda gitu. Mungkin kemarin aku ngerasa, aduh gue sebenarnya telat nggak ya mulai terjun ke dunia content creation dan beauty vlogging gitu. Tapi ternyata enggak juga kok, karena balik lagi semua orang tuh pasti mulai dari nol gitu. Everyone starts from zero.
semua entrepreneurs, terus juga celebrities or anything that you look up to or any role model that you look up to, itu pasti kan mereka mulai dari nol ya. Nggak mungkin dari lahir tiba-tiba udah kayak jadi rising star gitu, atau tiba-tiba dari lahir udah jadi billionaire gitu. Jadi everyone starts from zero, jangan pernah takut untuk memulai, punya keberanian dalam diri kita masing-masing, karena siapa lagi yang mau percaya sama kita kalau kita nggak mulai dari diri sendiri gitu. We have to believe in ourselves first, baru kita bisa bikin orang lain juga percaya sama kita. Gitu. Betul, Kak. Nah, terus apa aja sih yang bisa Kak Claudia teladani dari Ibu Kartini gitu, Kak? Yang bisa aku teladanin adalah menurut aku, she really is courageous. Kayak orangnya berani banget. Dan orangnya juga punya kemauan dan motivasi yang tinggi terhadap diri dia. Makanya aku ngerasa era Kartini aja dia bisa seberani itu gitu kan. Padahal fasilitas tidak memadai, terus orang juga nggak begitu banyak yang mendukung dia. Apalagi sekarang menurut aku, everything is just one click away, especially we live in the digital era where everything is accessible. Dan apalagi kita kita sangat privileged dan kita juga sangat beruntung untuk memiliki akses dan fasilitas yang memadai. So might as well maximize what we have. Gitu sih menurut aku. Ya betul sekali, Kak. Apalagi dulu Ibu Kartini itu dia satu-satunya wanita yang berjuang untuk hak emansipasi wanita demi kesetaraan gender gitu. Nah, kalau menurut Kakak nih, kesetaraan gender itu penting nggak sih di zaman sekarang, dan apa tanggapan Kakak nih sebagai perempuan juga kalau di zaman yang modern seperti ini banyak yang suka menganggap remeh skill maupun kemampuan perempuan? Oke, menurut aku penting banget sih gender equality, dan kemarin juga sebenarnya aku habis bahas, jadi aku punya my new program which is Cloud Talks. Aku kemarin habis ngobrol juga dengan Spouse of Ambassador Columbia, Mrs. Paz. Gender equality is so important karena maybe we used to live in an era or zaman yang we really wish or we really hope that it's a baby boy instead of a baby girl. Karena mungkin baby boy itu bisa lebih meneruskan family business, atau kita kira juga bisa menjadi tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Padahal perempuan juga bisa kok gitu. Dan kita juga bisa achieve more than we used to think earlier. Dan banyak banget hal sekarang yang bisa bermanfaat dan actually make money gitu loh di zaman sekarang ini. Jadi menurut aku jangan pernah merasa kalau kita tuh nggak bisa maju, perempuan itu nggak bisa apa-apa, itu udah bukan so last year lagi ya, it's so a decade or two decades ago. Perempuan tuh bisa banget selama kita punya kemauan, kita punya kepercayaan terhadap diri kita sendiri, dan yang penting pantang menyerah sih. Ya betul, Kak. Nah terus tentunya untuk kita juga ya remaja-remaja perempuan yang masih SMA gitu kan, kadang suka susah kalau misalnya di kepanitiaan ingin mengambil ini, ingin mengambil itu, ingin mencoba hal baru gitu mungkin, tapi kayak di sini butuhnya tenaga laki-laki, di sini butuhnya laki-laki gitu-gitu. Dan mungkin menurut aku pribadi itu agak nggak adil ya kadang, karena perempuan juga butuh suatu hal baru untuk belajar dan bisa kuat kok seperti laki-laki. Nah, terus apa sih yang kira-kira menurut Kak Claudia, apa sih yang kita dapat lakukan nih biar tetap bisa membela hak emansipasi wanita seperti yang dilakukan oleh Ibu Kartini, Kak, di zaman dahulu? Oke, menurut aku keep doing what you do. Kita harus punya menurut aku paling penting tuh rasa cinta atau self love yang besar terhadap diri kita sendiri, karena di saat kita punya self love, kita juga akan menumbuhkan self worth, terus juga self esteem. Dan menurut aku kenapa penting banget, karena once kita tahu value diri kita sendiri, itu pasti kita menyebarkan energi positif, terus juga kita akan menjadi orang yang percaya terus gitu loh setiap step atau setiap decision yang kita ambil. We know that we're doing the right thing, dan kita tahu ini pasti ada impact-nya juga untuk diri kita, dan akan alangkah lebih baiknya juga kalau kita bisa kasih impact ke orang lain gitu.
Berarti kita harus stay true to ourselves gitu ya Kak. Yang penting apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang terakhir nih Kak, apa sih hal yang kita butuhkan untuk bisa menemukan karakter kreativitas pada masa pandemi seperti sekarang ini? Kan semuanya kan sekarang serba terbatas gitu ya Kak. Kita nggak bisa sering-sering keluar untuk mencari ide baru. Mungkin kita cuma di kamar, di internet, dan setiap seharian itu cuma di laptop, sekolah juga lewat Zoom doang. Nah, apa sih yang kita butuhin supaya kita tetap bisa kreatif dan juga gimana ya, maksudnya bisa muncul ide-ide baru gitu, Kak? Oke, menurut aku balik lagi ini emang challenge kita sekarang hidup di tengah pandemi ya. Tapi menurut aku juga nggak ada yang nggak mungkin. Cari kesibukan, juga cari hobi-hobi baru, ikutan misalnya kayak cooking course atau painting course. Aku ngeliat teman-teman aku juga banyak banget nih yang tiba-tiba jadi jago masak, terus juga jago ngelukis, atau misalnya kalau misalnya kita juga udah punya minat bakat di craftsmanship, atau misalnya kita bisa bikin kalung, gelang, mask chain, atau kayak tie-dye mask. Itu aku juga tahu si Naila sempat bikin tuh kayak tie-dye mask gitu. Mungkin ini bisa jadi hal yang baru dan nggak cuman jadi hobi, tapi juga dibisnisin gitu. Siapa tahu dengan kita bikin online shop, ternyata kita udah menumbuhkan jiwa bisnis dari muda gitu, ya kan? Terus juga stay active menurut aku. Jangan cuman terkendala karena setiap hari itu cuma depan laptop. Olahraga, stay active, terus juga cari kesibukan baru, cari hobi baru, dan yang terpenting jangan sampai kita ngerasa depressed or stressed, karena aku tahu banget di tengah pandemi ini juga tingkat depresi dan tingkat stres orang tuh makin tinggi. Apalagi kalau misalnya aku juga bisa share, tadi pagi aku bangun-bangun tuh baru ngeliat salah satu influencer, American influencer, she just took her life, namanya Life with Lee, karena padahal dia adalah advocate di mental health, tapi we'll never know what other people are going through in their lives. That's why it's really good for us to spread kindness, spread love, karena orang yang mungkin terlihat dari luar, dari packaging itu kelihatannya happy, dan kayak banyak banget yang bisa kita compare dari orang itu, cause she's everything, he's everything, tapi sebenarnya kita nggak akan pernah tahu apa yang mereka alamin in their own personal lives. So, ya, itu sih menurut aku. Betul, Kak. Ini dong, aku pengen tahu nih tips and tricks sukses untuk generasi muda, Kak, menurut Kakak. Oke, tips and tricksnya apa ya? Salah satu hal yang penting menurut aku juga networking sih. Jadi, mungkin ini yang menjadi kendala kalian juga, karena sekarang kerjaannya di rumah aja depan laptop gitu kan, nggak bisa networking sama teman-teman satu SMA, satu sekolah aja nggak bisa, gimana sama teman-teman di luar sana, ya kan? Jadi menurut aku pergunakanlah kecanggihan teknologi, social media untuk memperbanyak teman, mulai dari Instagram, TikTok. Kamu main TikTok nggak, Ter? Aku main, Kak. Enggak? Jadi perluaslah networking kita, jangan sampai ini menjadi hambatan untuk kita nggak kenal orang baru atau mencoba hal baru. Di sini kita benar-benar diuji kreativitasnya untuk, I don't know, maybe create contents on your Instagram, create contents on your TikTok. Jadi jangan sampai kreativitas kalian tuh mati gitu selama kalian di rumah aja. Dan juga paling penting nggak cuman be healthy, but also be content and be happy with yourself. Kak. Oh baik, terima kasih banyak ya Kak Claudia untuk hari ini. Kita belajar banyak banget dari Kak Claudia, seperti yang Kartini juga dulu sudah memberikan banyak sekali teladan bagi kita, seperti yang tadi Kak Claudia bilang juga, kita harus berani, pantang menyerah, terus kayak maximize what we have di apapun yang kita lakukan. Terus kita juga jangan pernah merasa itu perempuan-perempuan gak bisa maju selama kita punya kemauan dan kepercayaan sama diri sendiri, pasti bisa gitu ya Kak.
Nah, terima kasih banyak Kak Claudia, seru banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kakak. Perempuan muda yang hebat dan udah sukses, dan juga untuk teman-teman semuanya dari Kak Claudia itu sendiri bisa dicontoh ya sama teman-teman untuk mengembangkan kekreativitasan dan juga usaha itu nggak harus tunggu tua dulu atau tunggu sukses dulu, tapi kita bisa mulai dari nol, mulai dari sekarang, karena suatu usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, terima kasih Kak Claudia untuk hari ini. Semoga Kak Claudia sehat selalu. Dan terakhir untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk tetap produktif di masa pandemi sekarang ini. Selamat Hari Kartini semuanya. Dadah. Selamat Hari Kartini semuanya. Bye. Terima kasih banyak untuk Kak Claudia Setio Hadi. Wah, ini sih inspiratif banget, Clara. Banget, Van. Kita sebagai wanita jadi belajar kalau kita tuh harus berani, percaya diri, dan juga memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Wah, betul banget tuh. Nah, kita juga jadi perempuan, jangan takut nggak bisa maju. Karena selama kita punya kemauan dan percaya diri, kita pasti bisa kok. Wanita-wanita Indonesia keren banget ya. Iya dong. Nah, lanjut aja ya sekarang. Boleh. Itu yang di rumah kayaknya udah pada penasaran nih, pasti siapa yang sih, menang lomba. Nih muka-mukanya nih. Yakin menang nggak? Ya, harus yakin ya, karena SMA 70 siswanya semua pemenang. Betul sekali. Kalau gitu langsung aja ya, Van. Langsung aja. Ini dia pemenangnya. Di suatu tempat di kota Jepara, lahirlah seorang putri. Sang putri yang harum namanya Raden Ajeng Kartini. Perjuanganmu membuatku menjadi berani menggapai mimpi. Dengan sejuta nyali, kau sejajarkan kami di muka bumi. Sebagai pahlawan emansipasi, Raden Ajeng Kartini panutan bagi kami untuk memajukan negeri kami. Habis gelap, terbitlah terang. Hidup kami kala itu gelap dan tak tahu arah. Kau korbankan jiwa dan raga dengan penuh semangat yang membara. Maka kali ini semua sudah berubah. Kau tunjukkan bahwa kami ini bisa. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kartini, kreasi
prestasi. Aku, Kartini, Indonesia. Lihat Ibu, aku bisa ciptakan kreasi. Aku wujudkan semua nuansa Ibu. Membahana, mewarnai dunia dalam pelangi indah doamu. Aku, Kartini, Indonesia. Dengar Ibu, aku bisa ukir prestasi. Aku tuntaskan segala asa Ibu. Menggelegar, melambung tinggi dalam kepak sayap cita luhurmu. Langkah demi langkah ku derapkan, mengiringi resonansi nada himnemu. Hati bergetar, mengusik kesunyian, tatkala terngiang perjuanganmu. Bisakah aku sepertimu? Menyibak kegelapan, menyalakan lentera, kulik hati saat hening merayu. Dalam kebisuan malam, menggugah jiwa. Kartini, engkaulah panutan. Kartini, engkaulah suratan. Kartini, engkaulah Dian dalam balutan nafas kekuatan untuk mencipta, untuk mengkarsa, untuk menoreh catatan. Ayo perempuan Indonesia, kobarkan elektrik dalam aliran nadimu. Luaskan cakrawala imajinasimu. Ciptakan karyamu, lambungkan prestasimu, gapai citamu. Kartini Indonesia tak lekang zaman. Kartini Indonesia menembus dinding-dinding peradaban. Kartini Indonesia mengharumkan nama bangsa. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Itulah aku, Kartini, Indonesia. Demi kebangkitan kaum wanita, tak ingin dipandang sebelah mata. Bertaruh nyawa, tak peduli kokangan senjata. Ini adalah kisah dari zaman penjajahan, memberikan warisan perjuangan. Semburat merah terpancar jelas di langit. Suara ayam, jangkrik, saut menyaut. Kau menyelinap keluar tanpa rasa takut. Tak beralas kaki menyusuri jalan berumput. Karena tahu banyak mimpi yang harus dijemput. Di antara banyak wanita berbalut kebaya, kau dengan gigih ajarkan membaca. Dihiraukannya usia dan kasta, karena kau mau mereka berjaya. Saat itu, mungkin kami dianggap budak, diasingkan, hidup di semak. Yang hamil kemudian beranak. Perempuan bukanlah barang pingitan, yang hidup sebatas rumah dan halaman. Ibu Kartini, perjuanganmu dulu untuk hak asasi berbuah menjadi sebuah emansipasi.
perempuan yang menjadi inspirasi untuk kami, para wanita masa kini, agar mampu membangun diri sendiri. Mari, Kartini muda masa kini, perempuan yang bekerja di atas hati nurani, tidak meninggalkan kodrat seorang putri. Kreativitas dijunjung tinggi, seperti sang Ibu Kartini. Dan selamat untuk paman. Pan, kok lu bengong sih? Ngeliatin apa sih? Itu yang ikut lomba ternyata cantik banget ya. Ya ampun. Aduh, panitia boleh dong kontaknya. Udah, lanjut nge-MC dulu. Ya, jadi teman-teman gak berasa ya, kita udah berada di penghujung acara. Yang pasti kita bakal kangen banget ya, Van, sama rangkaian acara Hari Kartini, mulai dari persiapan, lomba-lomba, sampai puncaknya hari ini. Nah, iya. Dan untuk kalian juga di rumah tetap selalu ingat jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, terutama untuk meneladani Raden Ajeng Kartini. Betul banget. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe. Salah dong, salah. Saya Claris. Saya Avan. Kami pamit undur diri. Selamat Hari Kartini. Dadah.